observasi sebelum nantinya saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi atau pengamatan tentang pembelajaran Ibu di kelas. Tapi sebelum itu Bu, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan adapun percakapan praobservasi ini kita lakukan yaitu sebagai persiapan awal Ibu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu nantinya semakin penuh persiapan, kemudian semakin percaya diri dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak didik kita. Oke Bu. Nah, jadi sebelum kita melakukan supervisi ke kelas atau observasi di kelas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh. Oke. Kira-kira Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Tujuan pembelajaran itu Bu, Iya. mungkin lebih ke pengetahuan dari siswa-siswanya sama keterampilannya. Oke, jadi tujuan pembelajarannya nanti yaitu siswa mampu memahami materi berdasarkan pengetahuan ataupun keterampilannya ya Bu ya. Oke, nah bagaimana dengan area pengembangannya Bu? Apa area pengembangan yang ingin Ibu capai dari observasi nantinya? Area pengembangannya? Mungkin nanti sama seperti tadi Bu, di pengetahuan tentang siswanya, apakah mereka bisa langsung menangkap, terus keterampilan mereka juga di pemahaman materinya bagaimana. Oke, baiklah Ibu. Jadi dilihat berdasarkan pengetahuan dan keterampilannya, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian saya ingin juga mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang kira-kira Ibu akan lakukan nanti di kelas. Karena pembelajaran kami ini semester bulan ini tentang pembagian, jadi saya akan menerangkan tentang pembagian dulu dengan memberikan contoh soalnya. Kemudian setelah itu supaya saya lebih mengetahui apakah siswa saya sudah mengerti atau tidak, mungkin akan saya bagikan ke dalam beberapa kelompok. Mereka akan mengerjakan soal latihan, dan dari sana nanti saya akan tahu apakah siswa saya sudah mengerti semua, atau jika masih ada yang belum, mungkin saya akan mengulangi kembali supaya semuanya paham. Oke, baik. Berarti rancangan pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan, Ibu mengajar terlebih dahulu. Setelah itu Ibu bagi siswa menjadi beberapa kelompok, mengerjakan tugas, dan ketika ada siswa yang belum paham, maka Ibu akan melakukan pengulangan. Seperti itu ya Bu? Iya. Nah, kemudian kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukannya atau melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan tadi? Iya, kebetulan kan Bu besok mata pelajaran kami itu matematika, jadi sebagian sudah saya persiapkan materinya, besok akan saya sampaikan di kelas. Oke, baik Ibu. Jadi nanti besok ya Bu ya. Besok saya akan hadir ke kelas Ibu. Saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya akan mencatat apa saja hal-hal yang terjadi di kelas. Kemudian nanti setelah selesai observasi, saya minta waktu Ibu lagi ya untuk berbincang-bincang tentang hasil observasi yang sudah dilakukan nanti di kelas ya Bu ya. Boleh. Oke. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan praobservasi kita saat ini? Mungkin yang bisa saya dapatkan ya, saya lebih mengetahui tentang apa-apa aja yang akan saya persiapkan untuk di kelas nanti. Terus kira-kira tentang materi pembelajarannya. Terus saya mungkin akan mengevaluasi siswanya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin akan beda siswa, beda cara nangkapnya. Jadi kalau misalnya belum ada mengerti, mungkin saya akan mengulang kembali. Ya, intinya harus lebih sabar-sabar dalam mendidik anak-anak. Oke, baiklah Bu Vera, terima kasih atas waktunya dan sudah mau melakukan percakapan praobservasi kita ini. Jadi selanjutnya kita akan ngambil waktu nanti setelah observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Vera. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Belum semua menjawab. Apa kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Oke, siapa yang tadi pagi udah sarapan dari rumah? Ada yang gak sarapan? Putri kenapa gak sarapan, Put? Turun tangan
Bagi-bagi. Oke, turun tangan. Sudah pernah mendengar tentang pembagian? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar materinya tentang pembagian. Sebelumnya, siapa yang tahu tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini? 4 bulan. Hari apa? Oke, hari ini tadi aku bilang kita belajar apa? Matematika. Materinya tentang pembagian. Pembagian. Kayak mana tanda bagi? Bagi kayak mana? Kayak gini kan? Oke, hari ini kita belajar tentang pembagian. Kalau misalkan ibu punya permen 4, siapa yang suka permen? Oke, turun tangan. Ibu punya permen 4. Udah. Ibu bagi sama Andreas sama Rafael. Kira-kira berapa satu orang? Dua. Oke, siapa yang bilang 2? Siapa yang belum tahu pembagian? Masih ada yang belum tahu pembagian? Oke, ibu kasih tahu caranya ya. Tadi berapa contohnya permen ibu bilang? Oke, 4. 4 dibagi berapa? 2. Sama dengan, perhatikan ke depan. Ini yang ke 4 dibagi 2. Iya, kalau ada di sini 4 dibagi 2. Ini kita kurang-kurangkan. Dikurangkan sama angka yang mana, Bu? Sama angka yang ini. Sampai dia hasilnya 0. Kalau udah 0, nanti kita hitung angkanya ada berapa, itulah hasilnya. Oke, kita tulis dulu ya, 4 dikurang berapa tadi? 2. 4 dikurang 2 berapa? 2. Udah habis atau belum? Belum. 4 dikurang 2, 2. Karena belum habis kita kurangkan lagi. Dikurang berapa? 2. 2 dikurang 2. 0. Sama dengan 0. Udah habis? Udah. Yang kita hitung, ini angka yang 2 yang sama ini, itulah dia hasilnya. Berarti coba hitung sama-sama. 1 dan 3 ya. 2. Berarti 4. Kok ada yang bilang 3? Karena angka 2-nya cuma 2 kan? Iya kan? Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini gampang nggak? Gampang. Oke. Ibu kasih. Coba tangannya semuanya dilipat. Lihat ke depan. Ini angkanya masih kecil, masih gampang kan? Oke, ibu kasih angka yang agak sedang. Contoh soal nomor 2. 9 dibagi 3. Berarti ini kalau kita gunakan 9 dikurang berapa kita bikin? 3. Oke, perhatikan semua ke depan. 9 dikurang 3 berapa? 6. Masih ada yang belum menghitung? Bikin dulu tangannya semua ke atas. 9. Oke, semua 9, jangan ada dulu 10, tutup satu tangannya. Oke, 9 kurang 3, tutup 3 tangannya. 6. Berapa? 6. Oke, belum habis kan? Belum. Kan tadi persyaratannya harus sampai 0. Karena belum habis berarti kita kurangkan lagi sama angka berapa lagi? 3. Berapa? 3. Tetap. Oke, tadi angka terakhir berapa? 9 kurang 3 berapa? 6. 6 dikurang 3.
paham? Karena ini masih angka yang kecil, masih gampang kan? Jangan dulu yang paling besar, belum boleh. Contoh soal nomor 3. 16 dibagi 4. Berarti ini 16 dikurang berapa kita buat? 4. Perhatikan ya, lihat ke depan. Lihat ke depan. Kenapa dikurang 4? Karena dia yang mau dibagi 4. Makanya kita kurangkan angka 4. Nggak boleh dikurang 2, dikurang 5, dikurang 6, nggak boleh. Lihat soalnya bagi berapa dia. Maka itu yang kita kurangkan, Apis. Ibu ngomongnya di sini. Paham kan? Oke, berarti 16 dikurang 4. Coba kurangkan semuanya. Semuanya. Berapa? 12. Berapa, Jo? 12, Bu. 12. Belum habis kan? Berapa lagi kita bikin? 4. Oke, kurang 4. 12 dikurang 4. 8. Udah habis? 8 dikurang 4. Udah habis? Dikurang 4. Berapa? 0. Oke, sama dengan 0. Hitung angka yang sama. 1, 2, berarti 16 dibagi 4 sama dengan 4. Oke, kira-kira pembagian gampang atau enggak? Gampang. Ibu kasih satu contoh soal lagi. Setelah ini kita bagi kelompok, nanti Ibu kasih soalnya sama kalian. Bagi kelompok. Bisa Ibu kasih satu contoh soal lagi? Bisa? Bisa Kin? Bisa? Bisa Aurora? Oke, contoh yang terakhir. Mau yang soal yang sulit? Hah? Sulit kali, nanti kita bisa jawab. 36 dibagi 9. Berarti ini 36 dikurang? Dikurang? Oke. Pegang dulu semua pensilnya dan kita kurangkan sama-sama. Semua coba angkat pensilnya ke atas. Semuanya. Angkat pensilnya. Ada nggak bawa pensil? Satu aja Pak. Udah? Turun tangan. Turun. Oke. 36 dikurang 9. Taruh di kertas salah-salahnya yang paling belakang, kurangkan 36 kurang 9 berapa? Kalau nggak cukup dia berarti dia sistemnya meminjam. Tuliskan juga di buku kita taruh alfabet. 36 dikurang 9. 4. Ada yang nggak tahu? Dapat? Oke, kita kurangkan sama-sama ya. Siapa tahu ada yang nggak tahu karena dia sistemnya meminjam. 36 dikurang 9. 6 dikurang 9 bisa? Nggak bisa kan? Berarti kita pinjam dari angka 3. Kita pinjam 1, kita tuliskan angka 6-nya jadi 16. 16 dikurang 9. Berapa? 16 dikurang 9? 7, Bu. Iya, 7. Tulis jawabannya di bawah angka 9. Oke, tadi angka 3 udah kita pinjam kan? Udah. Jangan lupa kita kurangkan dipinjam 1, 3-nya tinggal 2.
Karena belum habis kita kurangkan lagi, kurang 9. 27 dikurang 9. Dikit lagi di kertas selesainya semuanya. Bikin aja ya. Dapat, Bu. Dapat? Oke, didapat. Kalau didapat, jauh lagi tahu jawabannya, cuma jangan aja. Yang udah selesai, waktu udah selesai. Jangan dulu langsung dikasih tahu jawabannya. Glenn ini Glenn? Masih, Bu. Berapa Bang? Udah? Siapa yang udah dapat? Tunjuk tangan. Udah jawab. Dapat? Dapat? Udah bisa atau belum? Berarti kita kurangkan lagi, kurang 9. 18 dikurang 9. 9. Belum habis kan? Belum. Berarti 9 dikurang 9. Karena hasilnya udah 0, berarti nggak lagi mau dibagi, udah selesai. Sekarang hitung hasil pengurangannya angka 9. Berapa? 4. Berarti 36 dibagi 9 sama dengan 4. Oke, udah paham? Bisa Ibu kasih contoh soal latihannya? Bisa dibagi kelompoknya? Bisa ya? Kan namanya, kan ini mau dibagi tugas kelompok. Namanya tugas kelompok berarti kerjanya sama-sama. Jangan bilang Bu ini mencontek. Di kelompok nanti harus sama-sama saling kerjain. Bukan kerjain sendiri-sendiri. Kalau ngerjain sendiri-sendiri berarti namanya ujian. Bisa? Diego? Bisa Bu bagi kelompoknya? Bisa. Oke. Coba Anggun. Ada putar bukunya ada belakang. Rafael sama Andreas putar bukunya ada belakang. Ya ada semua. Iya, kita ada pintar. Iya, tolong jangan ada suara. Oke, ini mau Ibu kasih contoh soal. Ibu mau melihat kalian dari yang udah Ibu terangkan tadi, kira-kira kalian udah ngerti atau belum? Ibu kasih 2 contoh soal, tapi ngerjainnya sama teman sekelompoknya ya. Nggak boleh dikerjain sendiri-sendiri karena Ibu bagi per kelompok. Oke, tulis soal latihan yang Ibu tulis di depan. Glenn, baru sambil dikerjain ya. Ya, info.
Siap. Oke, udah ada kelompok yang selesai. Ngerjainnya tunjuk tangan coba. Tunjuk tangan kelompok yang udah selesai. Oke, turun tangan. Kelompok Darren Ibrihan George sama Diego. Nomor 5. 28 dibagi 7 berapa hasilnya, Kak? Kelompok yang lain tunjuk kira-kira jawabannya benar atau salah? Benar atau salah? Benar, jawabannya benar. Coba kasih dulu tepuk salut sama kelompok Darren. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lagi kurang semangat. Orang ini dari luar yang ngerjain. Semangat yang itulah tepuk salut. Oke, sambil dengarkan Ibu ya. Ini materi kita udah materi pembagiannya udah selesai. Jadi setelah ini Ibu minta tolong di rumah kalian ulangin biar semakin paham materi pembagian. Bisa? Belajar di rumah ya. Belajar di rumah ya. Oke, setiap pembelajaran hari ini selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Bu Vera, bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Bu. Oke, nah kemarin kan sudah saya observasi, Bu, di kelas. Bagaimana perasaan Ibu saat diobservasi? Perasaan saya ketika diobservasi mungkin ada sedikit gugup ya Bu, karena kan biasanya saya hanya mengajar yang ada hanya siswa gitu kan. Cuma karena ada pengawas rasanya lebih kayak takut salah mungkin Bu, cara penyampaiannya mungkin kurang gitu. Tapi sejauh ini mungkin bisa dilewati. Oke, terima kasih Bu Vera. Nah, Bu Vera, bisa diceritakan nggak? Kemarin kan saya pertanyakan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas. Bisa diceritakan bagaimana, kemudian bagaimana tahapan-tahapan yang Ibu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan sebelumnya ketika kita membicarakan di pra-observasi? Jadi tahapan yang kemarin saya buat itu karena memang materi tentang pembagian, jadi saya membuat RPP tentang materi pembagian, dan di pengetahuannya saya mengharapkan supaya semua siswanya dapat memahami tentang bagaimana dia proses pembagiannya gitu. Terus kalau di bagian keterampilan, karena saya buat mereka dalam bentuk kelompok, jadi saya mengharapkan kerjasama mereka dalam memecahkan soal-soal yang saya berikan. Oke, Ibu. Berarti kalau saya pertanyakan kembali, kira-kira area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu sudah berhasil atau belum menurut Ibu? Menurut saya mungkin dari 100% mungkin 75% sudah berhasil, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa siswa ini kan nggak semuanya pintar dan nggak semuanya kurang daya tangkapnya kurang. Jadi mungkin ada yang cepat nangkap, tapi ada juga yang harus berkali-kali dulu diterangkan baru diketahui. Jadi mungkin sejauh ini berhasil lebih setengah, tapi masih ada juga yang belum. Oke, berarti menurut Ibu sudah berhasil walaupun belum 100% seperti itu ya. Nah, seperti yang kita ketahui memang minat dan bakat anak kita itu tidak sama semuanya. Mungkin ada yang lebih minat ke bahasa Indonesia, mungkin ke IPA, dan kebetulan di sini adalah matematika. Karena biasanya Bu, matematika itu pelajaran yang menakutkan mungkin bagi sebagian siswa kita. Tapi hasil akhirnya ada lebih banyak siswa yang sudah lebih mampu dalam pembelajarannya. Oke Bu, jadi kira-kira Bu, apa menurut Ibu ini? Apa kira-kira kendala yang terjadi di kelas Ibu sehingga ada beberapa siswa yang belum memahami materi yang sudah Ibu jelaskan? Sejauh yang saya amati, kenapa mereka belum memahami materi yang diajarkan, mungkin seperti yang Ibu bilang katakan tadi, minat setiap siswa itu beda-beda. Ada yang suka bahasa Indonesia, ada yang suka di olahraga gitu Bu, di bagian terus ada juga di bagian seni, menggambar gitu. Mungkin ada yang nggak mengerti, tapi minatnya bukan di matematika Bu. Jadi sebagai guru nggak mungkin langsung kayak harus kamu harus pintar matematika, kan nggak mungkin seperti
sejauh ini yang saya lihat seperti itu. Terus mungkin juga kurang fokus mungkin Bu. Mungkin kayak ada yang masih main-main, ada yang masih suka mencolok-colok temannya. Jadi ketika saya menerangkan, jadi dia nggak fokus mendengarkan sehingga kurang fokus. Oke, Bu. Jadi ada kendala-kendala tadi yang diperoleh. Kira-kira Bu, apa rencana Ibu untuk mengatasi kendala tadi? Mungkin saya akan membuat strategi pembelajaran yang lebih menarik, mungkin dengan menggunakan media yang mereka suka gitu Bu, supaya mereka tertarik dalam memahami pembelajaran. Terus mungkin di bagian siswa yang suka masih usil mungkin diberi sedikit teguran supaya dikasih pemahaman bahwasanya kalau nggak suka matematika harus dipelajari, karena mau bagaimanapun kan Bu, kalau nggak suka tetap harus dipelajari. Iya, benar sekali. Berarti Ibu ingin mengembangkan bagaimana pembelajaran, membuat pembelajaran matematika yang lebih menarik seperti Iya. itu ya Bu ya. Oke, kira-kira kapan akan Ibu lakukan rencana-rencana yang sudah Ibu katakan tadi? Karena semester ini belum selesai Bu, mungkin awal semester 2 di situ akan saya mulai atau merancang strategi pembelajaran yang lebih menarik supaya anak-anak seluruhnya jangan membenci matematika, tapi mungkin lebih semangat lagi kalau dalam belajar matematika. Matematika bukan lagi pembelajaran yang tidak mereka sukai. Oke, baiklah Ibu. Saya akan tunggu ya Bu bagaimana kelanjutan dari aksi Ibu nantinya. Kita berbincang-bincang lagi nanti ke depannya ya Ibu ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak Bu Vera untuk waktunya.